Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab yang bermakna ujian dan cobaan. Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri ada banyak makna tentang fitnah, seperti fitnah bermaksud syirik dalam Islam, berpaling dari jalan yang benar, sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkaran dan kemaksiatan. Termasuk adalah menyebar berita dusta atau bohong atau mengada-ngada yang kemudian merugikan orang lain juga termasuk dalam fitnah. Padahal bahaya berbohong dan hukumnya dalam Islam sudah jelas termasuk fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hukum fitnah. Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah haram. Ketika Nabi dalam keadaan yang paling sulit dalam hidupnya, itu yang turun adalah surat Al-Ankabut 1-5. Okay. Di situ seolah-olah menceritakan bahwa kan kata-kata gini, ahsiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa bahwa dia dibiarkan mengatakan saya beriman ya Allah, sementara dia tidak dikasih fitnah? I know. Nah, fitnah ini enak banget gitu ya. Betul. Nggak ada ujiannya gitu ya. Lebih daripada ujian, fitnah langsung Allah kasih. Bukan bala. Kalau bala kan bahasa Palembang, bala itu masalah. Bala. Nah, kau punya bala berapa? Bala 6. Nah, ini bala besar. Jadi kalau bala itu orang main gaple bala. Kan bala itu kan masalah. Tapi di Palembang kadang-kadang nggak pakai gaple, itu pakai remi yang kecil gitu ya. Iya. Nah, kan bala paling besar kan bala 6. Iya. Kenapa? Karena susah dikeluarin. Nah, jadi bala itu dihadang tuh bala 6 itu. Betul. Dan bala itu baru ujian kecil. Oke. Musibah mungkin lebih bagus, lebih besar daripada bala. Tapi musibah itu kakaknya bala. Kakaknya bala. Nah, yang lebih tinggi itu fitnah. Okay. Karena kalau bala dan musibah mau dia beriman mau nggak beriman tetap dapat. Okay. Tapi kalau fitnah cuma orang Muslim. Kenapa? Karena fitnah adalah bahasa Arab yang digunakan orang-orang Arab untuk memurnikan emas. Jadi contoh, mereka mengatakan saya lagi memfitnah batu emas supaya jadi emas murni. Artinya dalam kondisi panas yang intens itu buih-buih yang impuritiesnya itu keluar. Oke, dan itu fitnahnya itu di situ. Itu diilangin, yang tinggal di emas. Lihat kapan orang-orang muncul, orang-orang munafik muncul, impurities itu muncul ketika saat-saat paling panas di antara kaum muslimin. Kapan? Perang Uhud keluar. Oke. Perang Badar keluar. Yeah. Perang Khandaq keluar. Perang Hunain keluar. Jadi kalau nggak ada panas, ini nggak keluar orang-orang ini. Kalau ada masalah baru keluar. Semakin besar masalah, semakin banyak yang keluar. Zaman Yunani itu Brutus gitu ya. Ya. Orang yang menusuk dari belakang ya. Betul. Artinya ya memang harus terjadi. Makanya ketika ada orang bilang kenapa sih Indonesia tuh diuji dengan banyak sekali hal, supaya impuritiesnya kelihatan yang mana. Dan sekarang orang-orang sudah banyak lihat impuritiesnya banyak. Yang kayaknya kemarin kaya sekarang impuritiesnya kelihatan. Tapi kalau mayoritas kan gawat juga negara kita. Kalau lebih banyak sisa-sisa apa itu tadi? Yang menarik itu daripada emasnya sedikit. Menarik karena Indonesia itu dimerdekakan oleh seorang yang ikhlas. Oke. BPUPKI itu orang yang ikhlas, yang memperjuangkan Indonesia. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kam fiatin qalilatin golabat fiatal kasirah. Seberapa banyak golongan-golongan yang dikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Setelah dikasih fitnah. Maka ceritanya itu kan ketika Tolut itu memerintahkan pada pasukannya, kalian nanti ketika sebelum melawan Jalut, kalian nggak boleh makan, kalian akan haus banget, tapi jangan minum daripada sungai yang ini. Kalau kalian minum, kalian nggak akan bisa lagi lawan Jalut. Maka meminumlah mereka semuanya kecuali sedikit. Yang sedikit itu yang bisa mengalahkan. Dengan kata lain, kalau semuanya ikut perang, itu pasti kalah mereka. Karena kemenangan itu bukan dari manusia, bukan dari jumlah, tapi dari Allah. Maka kecil itu bisa menang kalau sana mereka pilihan. Saya sering waktu SD itu membaca ini kisah Khalid bin Walid ya. Ya. Begitu luar biasanya tentara Islam. Ya. Sampai kemudian ada orang Romawi bilang begini, waduh, kalau semangatnya seperti itu bisa menaklukkan dunia. Karena menang dia senang, mati juga senang juga. Mati jadi dia senang. mendapatkan dua kebaikan semua. Jadi ketika ke medan perang nggak pernah ragu. Betul. Mati, jadi masuk surga, menang surga dunia. Impurities itu beban. Oke. Nah, karena itulah sebenarnya Indonesia lagi sedang disiapkan oleh Allah untuk ngilangin impurities. Dan mudah-mudahan tercapai sooner ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun ya tadi kita tuh harus bersabar. Kenapa saya bahas tentang 1453? Salah satunya adalah pembebasan Konstantinopel
itu berjalan selama 825 tahun. Nggak ada apa-apanya dengan Indonesia yang baru 75 tahun merdeka ya. Jadi ya bersabarlah. Tapi kalau 825 tahun kita sudah menjadi tulang belulang. Makanya kemudian menariknya di dalam Islam, Hasan al-Banna itu pernah mengatakan, salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin itu mengatakan bahwa tidak penting kita tuh berada di ujung jalan. Yang Allah wajibkan adalah di atas jalan atau mati di jalan itu. Wah, luar biasa. Jadi nggak penting sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk bisa baca Quran. Yang kita diwajibkan belajar baca Quran. Kita nggak pernah diwajibkan untuk jadi seorang dalam tanda kutip ya orang yang sholat, enggak, tapi melakukan usaha terbaik untuk sholat. Itu yang dinilai oleh Allah. Demikianlah kisah ini kami sampaikan. Dakwah ini jangan berhenti di Anda. Bagikan video kami, subscribe, dan jangan lupa dukung kami dengan tidak melewati iklan yang tampil. Terima kasih telah menonton channel Anak Majelis.